Hobi itu kecintaan kepada sesuatu yang berlebihan. Saya senang sekali dengan tanaman sehingga kadang jatuh bangun tetap senang. Kalau bisa bertahan 3 hari tanpa mengeluh kepada seseorang, tetapi kita minta kepada Tuhan, kepada Allah, niscaya nanti selama setahun akan dipenuhi rezekinya. Ya sudah, akhirnya bertahan sampai 3 hari. Banyak milenial sekarang itu takut gagal. Padahal Bapak tadi sempat bilang kalau misalnya orang yang takut gagal itu sebenarnya takut sukses gitu. Mental apa yang harus dibangun oleh generasi muda tuh biar mentalnya sebaja Pak Gun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tani, berjumpa kembali dengan saya Feby Hastalavista yang masih berada di kota Semarang di podcast Everywhere kita, dan kita sudah berada di Sinox Nursery. Dan sekarang sudah ada narasumber yang langsung datang ada di sini, yaitu Pak Gun. Halo Pak Gun. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Surprise, bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Pak Gun, itu namanya ini banget ya, maksudnya catching banget buat anak muda ya Pak ya. Itu sebenarnya artinya apa nih Pak? Sinox Nursery. Iya betul, Sinox Nursery itu kayak Nursery. catching banget gitu didengarnya. Itu pertama kali kita mencoba bisnis tanaman, kemudian ada Sinox Horticultura dari Thailand yang dia itu memproduksi tanaman euphorbia. Kebetulan kita impor dari sana lewat Medan, kemudian kita masuk ke Jawa dan saya bisa jual ke seluruh Jawa Tengah. Masya Allah. Euphorbia. Lah kebetulan istri saya manggilnya juga Sinox. Wah, bisa gitu ya Pak ya? Jadi ya Sinox Nursery miliknya Sinox istri saya. Gitu sederhana. Sesederhana itu tapi maknanya luar biasa ya Pak, bisa bertemu di Thailand ya, maksudnya jadi salah satu importir Thailand, ditambah juga nama istri ternyata panggilannya adalah Sinox. Wow. Alamatnya di mana sih Pak kalau Sinox Nursery Semarang ini? Jalan Villa Siberi, KM 1, Gunung Pati, Semarang. Oke, Semarang. Berapa luasan Sinox? Untuk satu lokasi ini namanya Kebun 2. Kebun dari 2? 5 kebun Sinox Nursery. Dari 5 Pak? Ya, Masya Allah, kebun. banyak banget. Jadi yang Kebun 2 itu 2 hektar. Oke. Terus untuk yang lainnya ada yang 3.000, ada yang 2.500, ada yang 8.000, totalnya 3,5 hektar. Totalnya 3,5 hektar. Ya. Wow. Terus itu ada tanaman hias, tanaman buah, tanaman taman, tanaman rental, tanaman obat-obatan, tanaman sayur. Banyak ya Pak ya. One stop shopping. One stop shopping sahabat Tani ya kan? Oke. Jadi banyak banget tanamannya di sini ya. Dan uniknya lagi kalau sahabat Tani mampir ya, di sini tuh ada list top 10 tanaman. Itu pertama kali loh Feby nemu tempat nursery gitu ya. Yang ada langsung ini adalah top 5 tanaman yang lagi digemari gitu. Paling banyak dibeli dari sini. Oh, banyak yang dibeli dari sini. Ya. Dia ada yang sampai satu item untuk bulan ini 54.000 pohon kacangan keluar dari kebun saya. 5.000 Pak? 54.000. 54.000? Ya. Masya Allah, dalam waktu jangka sebulan. Itu. Jadi mana yang paling laku, nanti di kasir kan ada komputer, kemudian yang terbanyak ini pengambilan ke sini. Oh ternyata 1 bulan ini yang paling laris apa, kita tulis untuk 10 tanaman yang paling laku. Wah. Itu. Jadi ada pilihannya gitu ya, kalau orang datang ke sini tuh ada pilihannya yang paling digemari beli di sini tuh tanaman apa aja ya? Ya, kadang
itu, tetapi untuk yang 10 itu kebanyakan untuk proyek. Kecuali untuk bulan ini di Shopee dan di Tokopedia itu paling banyak pencarian adalah Miana atau Iler. Nah itu kita juga masuk di 10 besar. Itu kita walaupun jual retail tetapi bisa sampai 2.000 dalam bulan ini, sehingga masuk kelompok 10 besar yang laku keras di bulan ini. Wah, itu tanaman obat kah atau tanaman hias kah? Tanaman hias dengan keindahan warna-warni daun. Warna-warni daun. Warna itu warna apa Pak kalau tanaman hias tadi yang disebutkan? Tanaman Miana ada yang merah, itu merah di depan sana. Oke. Ya, itu merah. Depan kita langsung ini. Ya, di depan kamar mandi itu yang kelihatan warna merah, ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang kuning. Indah. Jadi ya Pak. sangat variatif warnanya. Iya. Ya. Sudah berapa lama nih Pak Sinox Nursery itu hadir di Semarang? Waduh, udah berapa lama nih perjalanannya? Kita sudah seneng sama tanaman. Itu bisnis tanaman itu berawal dari hobi dulu. Hobi dulu. Nah, hobi dulu. Saya hobi tanaman sudah lama, kemudian saya sudah mulai jualan 95. Saat itu masih sekolah di UNES. Kemudian semester 3 saya sudah mulai jual tanaman di Pekan Ilmiah Biologi Terpadu di kampus saya. Nah, zaman itu semester 3. Semester 3 saya sudah mulai jualan. Setelah itu terus istiqomah sampai semester 8 saya suruh menyewakan tanaman di kantor rektorat UNES-nya. Setelah itu semester 10 sudah mulai membuat taman di seluruh UNES. Jadi ada bangunan baru saya yang membuat, ada bangunan baru saya yang membuat tamannya. Landscape tanamannya. Wow. Kebetulan Sinox Nursery banyak sekali daftar pekerjaan yang berkaitan dengan tanaman. Jadi Sinox Nursery itu satu, itu intinya adalah jasa pembuatan taman. Jasa pembuatan taman. Ya. Kemudian yang kedua jual beli tanaman. Jual beli tanaman. Wow. Ya. Terus yang ketiganya sewa tanaman. Bisa sewa juga tanamannya. Bisa sewa. Kebetulan ini kantor rektorat Undip itu sewa dari kita sudah 3 tahun. Kemudian Citraland Mall sudah 4 tahun ini. Masya Allah. Starbucks, rest area Tol Ungaran itu juga sudah 4 tahun. Kemudian gedung HSBC ya Simpang 5 kita sudah menguasai. Selatan ada, utara ada, timur ada. Masya Allah gitu. Bapak. Terus berapa banyak nih karyawan Bapak sampai kliennya aja udah sebanyak itu? Jadi karyawan ada yang ngurusi sewa tanaman, ada yang ngurusi jual beli tanaman, ada yang ngurusi pembuatan taman. Setelah kita buat taman, banyak yang menyuruh taman saya dirawat sekalian. Nah, perawatan taman. Kantor PLN di Jalan Onta, gardu induknya di Semarang, itu buat taman. Kemudian saya yang disuruh ngerawat full sampai saklawase. Sampai saklawase. Nah, itu kita butuh tenaga untuk ngerawat itu. Sehingga kita butuh tenaga sampai tahun ini 50 orang. Masya Allah, sudah 50 karyawan ya Pak ya? 50 orang. Wow. Itu tapi nyerap tenaga kerja ibu-ibu dari sekitar sini 19 orang 19 itu untuk produksi. Khusus untuk produksi. Untuk produksi tanamannya. Nah, dari tanaman itu kita bisa sewakan, kita bisa jualkan, kita bisa untuk buat taman. Kita bisa untuk merawat taman, kadang ada yang mati, kita ganti dari saya. Jadi kalau ada yang beli terus mati itu bisa langsung diganti sama Bapak? Oke, bisa diganti. Wow. Gitu. Jadi yang berkaitan dengan tanaman, oke, siap. Tanaman buah ada, mau membuat perkebunan bisa kita bantu untuk pencarian lahan, kemudian penanaman, kemudian pasca panen. Sampai pasca panen ya? Sampai pasca Berarti panen. Kan perjalanan 25 tahun bukanlah perjalanan yang mudah ya Pak Gun gitu ya? Lika-liku kehidupannya pasti ada gitu ya?
Itu ceritanya bagaimana itu lika-liku kehidupan atau titik terendah yang pernah Bapak alami? Waduh, kalau hobi itu kecintaan kepada sesuatu yang berlebihan. Saya senang sekali dengan tanaman sehingga kadang jatuh bangun tetap senang. Tetap istiqomah. Ya, saya pernah jualan tanaman, kemudian dari rumah kos saya tak bawa ke pasar Ungaran, nongkrong di situ seharian tidak laku. Di pinggir emperan toko. Nah, itu saya jualan tanaman, bawa pot, bawa keranjang, pakai sepeda motor saya antar gitu. Seharian tidak laku. Nah, kemudian saya sewa lahan luasnya 650 meter persegi. Saya kasih tanaman, setelah itu sewanya belum habis sudah disuruh pergi karena tanahnya mau dijual. Astagfirullahaladzim. Nah, saat itu tanaman saya pindah karena bisa sampai muat 11 kol itu. 11 kol. Oh, karena pindah mendadak dan persiapan air belum ada, sementara itu kemarau, akhirnya mati semua. Terus bangkrut, rugi. Tinggal 1 kol itu sisa-sisa dia akar-akar pitik. Nah, terus sampai 3 hari tidak bisa makan. 3 hari tidak Ya, bisa tidak. makan. Ya, kebetulan biasanya ada teman yang datang, kok tidak ada yang teman bisa untuk minjemi uang. Ya, 3 hari nggak bisa makan, ya wis ditahan-tahan sampai hari ketiga karena itu memang proyek tidak keluar, tidak cair. Kebetulan saat bendahara yang harusnya bayar, dia ada study tour untuk wisata kembali. Kita nunggu 3 hari. Baru setelah itu bisa makan. Astagfirullahaladzim. Ya. Itu gimana Pak tanggapan istri pada saat tidak bisa makan 3 hari itu sesuatu hal yang amat sangat saat itu masih kita harus banyak-banyak banyak-banyak berdoa, banyak-banyak semangat lah awal-awal nikah. Ya itu saya kasih semangat kalau bisa bertahan 3 hari tanpa mengeluh kepada seseorang, tetapi kita minta kepada Tuhan, kepada Allah, niscaya nanti selama setahun akan dipenuhi rezekinya. Ya sudah, akhirnya bertahan sampai 3 hari. Itu perih sekali, tidak bisa makan. Anak buah saat itu 2 saya hentikan semua karena memang bangkrut. Nah, setelah itu ya wis, setelah bangkrut ya masih tetap senang tanaman, ya tetap bisnis lagi. tetap bisnis Ya, lagi. bisnis lagi. Tetap Sedikit demi berjuang sedikit, lagi. berjuang. Akhirnya saya tetap berusaha untuk sewa tanaman. Kebetulan saat itu belum bisa bayar karena memang belum jatahnya jatuh pas tanggal bayarnya. Lah, setelah bayar baru kita mulai bisa untuk berbuat sesuatu, beli tanaman lagi untuk dijual belikan. Nah, Oke. setelah itu sudah mulai sedikit demi sedikit kita either pakai sepeda motor zaman dulu Honda 75 itu tak either ke. Nah, akhirnya jalan dan semakin lama semakin besar. Semakin lama semakin besar, itu terbukti bahwa pejuang atau yang berjuang istiqomah di jalannya dan berfokus pada goalsnya pasti akan bertemu dengan keindahan. Prospek, kalau bicara terkait prospek budidaya tanaman hias, kalau menurut Pak Gun itu seperti apa prospeknya ke depan? Oke. Iya. Selagi ada manusia Iya, iya, benar. dan manusia berbudaya, kemudian nanti akan ada nikah dan lain sebagainya, itu nanti akan menghasilkan generasi berikutnya. Setelah itu setelah keluar generasi berikutnya akan buat rumah, pasti akan butuh rumah. Kemudian dari butuh rumah itu semakin lama dia
butuh sesuatu yang di sekitar rumah berupa tanaman. Iya, penyegaran gitu ya Pak ya di dalam rumah. Betul. Tidak ada perumahan, semua perumahan tidak usah dikasih tanaman. Nah, tidak ada. Pasti ada sesuatu yang memperlunak suasana. Itu namanya soft material. Soft material. Ya, hard materialnya berupa bangunan, lah soft materialnya manusia dan tanaman. Ya, oke. Jadi sangat prospek. Ini ada kawasan industri Batang, ada kawasan industri Kendal. Itu besar-besar sekali dibuat oleh Pak Jokowi. Itu kita kemarin membuat taman di sana. Banyak sekali kebutuhan tanaman yang akan kita buat, kemudian bisa kita kirim ke sana. Jadi kalau prospek tanaman hias masih tetap prospek. Kemarin sempat booming zaman gelombang cinta, sekarang ada booming lagi ini karena boomingnya judulnya malahan berkah corona. Berkah corona? Ya, jadi pedagang tanaman hias banyak yang beli mobil, banyak yang beli tanah, beli macam-macam, bisa membuat greenhouse, bisa perluasan lahan, tanamannya semakin banyak karena ada corona, sehingga orang tidak mau keluar, ya wisatanya kemana? Di belakang rumah mulai bersih-bersih, ternyata tanamannya jelek, beli. Akhirnya ramai sekali gara-gara corona. Jadi meredekorate gitu ya, mengulang setting rumah biar lebih nyaman lagi untuk ditinggali. Betul, karena dulu kan betul. biasanya di kantor, Kantor. pulang kerja, jadi nggak sempat melihat bahwa di lingkungan rumah itu butuh disetting soft material itu ya Pak. Betul ya. sekali. Gitu. Jadi prospeknya amat sangat luar biasa. Tapi untuk mendapatkan klien nih kan, pasti kan sebelum kita mau berbudidaya pasti kita berpikir adalah untuk dapat membentuk klien yang seperti Bapak, seperti banyak ini tuh gimana nih cara generasi muda untuk memulainya? Pastikan kita coba lihat negara Cina. Siapa sih yang tidak bisa dimasuki negara Cina? Pasti semua barang dari Cina. Indonesia juga ke geruduk barang-barang dari Cina karena lebih murah lah sedikit, lebih murah. Kita beli apa wis dari Cina daripada produksi Indonesia, kadang masih bagus Cina. Itu yang kita contoh. Coba buatlah sesuatu yang di pasar harga berapa, kamu buat break even point-nya berapa, kemudian kita contohnya harga jual 5.000, ternyata break even point 2.500, ya kita jual 3.500. Itu cara strategi untuk mencari klien, harganya turunkan sedikit. Nah, dari pasar. Negara Cina banyak, di seluruh dunia ngambil dari Cina semua. Dulu Samsung menang, tapi sekarang Oppo lebih menang. Wah, itu karena tadinya dari Korea, sekarang dari Cina. Lah sama kita buat, coba kamu lebih miringkan sedikit produk Anda, pelajari break even point sebuah barang itu berapa. Kalau bisa efektifkan biaya produksinya lebih rendah lagi bisa enggak. Kalau tadinya biaya produksi 2.500, coba dipelajari bagaimana biar 2.000. Sehingga kita jual 2.500 masih tetap untung. Oke. Nah, pastikan untungnya sedikit, tetapi long last. Leverage hasil kalinya. Nah, kita untung sedikit tetapi penjualan dalam jumlah banyak. Saya untung Rp400, tapi dikalikan 30.000. Ya gitu. Iya. Nah, pastikan produksi yang sebanyak-banyaknya, dibuat sistem industri. Saya bisnis tanaman tapi kayak industri. Ada orang yang membuat tanaman, dia molybag, ngisi polybag, ada media tanamnya, ya udah ngisi terus. Itu akan lebih efektif dibanding mereka mengerjakan banyak pekerjaan. Ibu-ibu yang sudah, mohon maaf, rodo sepuh atau sudah umur di atas 50 tahun, dia suruh molybag hari pertama atau bulan pertama itu sehari 100. Sekarang sudah sepuh itu, lebih sepuh daripada hari pertama itu, tapi sudah 3 tahun. Sekarang 1.000. 1.000 dalam satu hari. Dalam satu hari. Ya, karena dia hanya pekerjaannya itu terus, sehingga dia akan tahu di mana letak dingkliknya, di mana letak plastiknya, di mana letak medianya, sudah hafal semua.
besok disuruh kayak gitu lagi. Maka pinter akhirnya tuh. Iya. Ya. Skillnya jadi terbiasa gitu. Tangannya tadinya waduh kacau masukkan tanah ke dalam plastik. Sekarang wes karo merem karo guyon karo cerita udah selesai gitu ya. 1000 dalam satu hari. Dalam satu hari. Lah kalau saya pernah nyoba 2 hari. 2 hari tolong saya buatkan media tanam kosongan gitu toh. Okay. Langsung 10.000. 5 orang. 2 hari tok. Waduh sangari. Langsung 10.000 calon bibit tanaman siap untuk diisi tanaman. Wow. Nah, jadi kita bisa jual sebanyak-banyaknya karena per 2 hari 10.000. Per 2 hari 10.000. Per 2 hari 10.000. Ya, 10.000 bibit. Dan setiap pegawai atau karyawan juga mengerjakan sesuai job description-nya dengan yaitu terus ya maksudnya kayak polybag isi polybag, dia landscape tanaman gitu. Ada yang tukang nanam, ya nanam terus. Sejak pagi sampai sore nanam terus. Besok pagi ya sama, dia akan nanam terus. Jadi motongi bibit, nanami, motongi bibit, nanami. Ada yang tukang ngisi, ada yang tukang distribusi. Oh. Jadi ahli maka. Jadi ahli. Tapi ada nggak sih karyawan yang melakukan kesalahan yang akhirnya dikomplain gitu sama kliennya Pak Gun? Oh, sering. Ya. Cara menanganinya gimana nih Pak Gun? Kita ganti semua. Oke. Ya, jangan takut rugi. Oke, baik. Ya, kalau harus berani menanggung rugi dulu. Kemudian saya pernah melakukan perawatan tetapi tanaman yang dipangkas harusnya tanaman itu tidak boleh dipangkas. Semua kita ganti semua karena tanaman itu kita produksi sehingga break-even point-nya rendah karena kita tidak belanja. Iya betul. Ya. Karena kan dari satu tanaman bisa melahirkan beberapa tanaman. Betul. Anakan tanaman. Ya. Jadi ada contoh yang paling simpel ya. Kita mau beli bibit alpukat. Bibit alpukat itu harganya 25.000. Coba kita tarik alpukat itu dari bibitnya dari apa? Kemudian kita tarik lagi, ternyata biji alpukat itu banyak di bakul jus. Iya benar. Ya, kita beli bijinya dari bakul jus. Ternyata 1 kilo 4.000. Lebih murah jauh. Lebih murah. Kemudian 1 kilo 4.000 isinya 20. Jatuhnya Rp250 per biji. Ternyata dijual 25. Lah kita pelajari lagi. Setelah kita tanam itu kalau sudah tumbuh harga jual 4.000. Setelah 4.000 kita sambung. Ongkos nyambungnya Rp750. Oke. Ya. Kemudian kita sambung dengan mata tunas atau entres atau batang atas yang jenis bagus ya. Itu kita belinya biasanya 1.000. Jadi 4.000 plus 750 plus 1.000 jadi 5.750. Sudah menjadi bibit tanaman yang harusnya kita jual 25. Iya benar. Nah, ring keuntungannya banyak. Gitu. Jadi itu yang perlu kita pelajari. Kenapa orang biar dia bisa jual 25 kenapa? Lah, kalau lebih murah bagaimana caranya? Okay. Ternyata jangan beli di toko pertanian untuk kita jual lagi, kita beli ke toko bakul jus. Dia sudah dibuang kan? Harusnya dibuang, suruh nimbang. Maka sesuatu yang tidak bermanfaat suruh nimbang maka harganya murah. Iya, betul. Ya, sudah setelah murah kita produksi. Kita hanya nunggu waktu paling 3 bulan sudah jadi tinggi. Ya. Iya, betul. Itu rahasia saya, tanamlah setelah itu tinggal tidur. Tanamlah lalu tinggal tidur ya. Nanti besar sendiri. Besar sendiri. Kamu nanam biji itu, setelah itu tinggal tidur. Kamu kerja yang lainnya lagi. Udah. Nanti itu dari besar sendiri selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Wis, paling dia butuh apa? Pupuk misalnya. Pupuk, ya udah dikasih pupuk, tinggal tidur lagi. Wow. Ya, dikalikan 10.000 atau dikalikan 100.000 pohon. Investasi kita akan naik terus. Wow. Masya Allah. Iya betul. Nah,
Ini 3,5 hektar mungkin sudah lumayan paling luas di Jawa Tengah ya. Iya. Tanaman hias retail boleh, grosir boleh, tapi kita ke arah grosirnya. Oke. Itu karena kita posisi di pelosok sehingga kita melayani skala besar. Lah itu kalau dikalikan 100.000 item polybag gitu, dia akan tumbuh yang tadinya harga 1.000 karena dia bertambah tinggi menjadi 3.000, tambah jadi 4.000. Contohnya biji alpukat itu yang tadinya 250 sama biaya molybag Rp200, Oke. jadinya Rp450. Lah ditinggal tidur tambah semakin lama semakin mahal. Iya, Ya. betul. Jadi 4.000. Rp450 Ya, jadi dikali 4.000. 4.000 selama 3 bulan. Saya kasih pupuk. Gak dikasih pupuk. Tidak kasih pupuk selama 3 bulan. Kalau sudah tinggi dijual boleh, mau kita sambung plus Rp750 ongkos nyambungnya, sama interestnya yang untuk atasnya bahan sambungannya itu Rp1.000. Ya udah ketemunya Rp5.750. Iya. Jadinya ya dijual 15.000 sudah untung banyak. Sudah untung banyak ya, Sementara di pasar harganya 25. Kalau di grosir ke Rp5.750, coba jenengan jual 10.000, pembelinya banyak sekali. Iya. Ya. Karena kan dari 25.000 sama 10.000 kita pasti sebagai customer akan beli yang 10.000. Betul, dan itu sekarang dibantu lagi sama sosial media. Tawarkan di Facebook, tawarkan di marketplace, wah, lari sekali. Pasarnya harga 25 kok, ini ada yang jual 10.000. Ternyata dia membuatnya caranya seperti itu. Itu salah satu contoh dari buah alpukat tadi ya. Buah alpukat. Itu hanya sedikit contoh. Jadi kita bisa mencari celah ketika kepentok sesuatu, misalnya Ya. contohnya, aduh bibitnya mahal, bagaimana kita bisa menemukan cara-cara lain tapi bisa menjalankan itu gitu ya, tetap bisa menumbuhkan pohon alpukat itu. Betul, itu. Wow. Jadi strategi yang lain banyak sekali. Dulu tanaman Nusa Indah Nusa Indah, Pak. yang bunganya putih itu, Oke, baik. itu mahal sekali, 20.000 Per polybag? ya per polybag, ketinggian 1 meter itu. Oke. Ya, ternyata kita potong, tancapkan, mati. Coba pelajari. Bagaimana potong, tancapkan, hidup. Oke. Ya. Nah, strateginya kita buatkan sungkup. Sungkup itu tuh apa, Pak? Sungkup itu plastik untuk menutup Oke. agar suasana di dalam ruangan itu lembab, kemudian tidak tersirkulasi udara, tidak ada. Di dalam selalu tertutup terus. Udara stabil di situ, itu akan merangsang pertumbuhan akar. Lah itu kita potong, kita tancap ternyata hidup. Wah, berarti kita bisa jual 5.000 loh. Iya benar. Karena simpel sekali. Dan itu ternyata 2 minggu disungkup, akarnya sudah banyak. Oke. Jadi, boleh kita sekarang jual 5.000, hasil keluar dari sungkup. Besok saya akan uji coba ke pasar, mau buat kayak gitu yang banyak, tak jual 5.000, sementara di pasar 20.000. Oke. Itu strategi. Itu strategi. Bagaimana menemukan strategi-strategi itu, Pak? Karena kan namanya kita kan nggak tahu nih kan proses-proses eksperimen itu. Bagaimana Bapak bisa menemukan cara-cara itu untuk dapetin yang tadinya nggak bisa jadi bisa gitu ibaratnya? Kata yang buat Honda itu, Kata yang buat Honda, tanpa inovasi mati. tanpa inovasi mati. Ya, kita harus berinovasi macam-macam. Piye carane? Kalau seperti ini harganya mahal, bagaimana cara membuat jadi murah? Sekarang saya lagi uji coba dan sudah berhasil. Pohon jambu kita setek, tancapkan, hidup. Oke. Disetek. Pohon jambu biji, Jambu biji. jambu kristal, itu pohonnya harus nyangkok, harus okulasi lama. Oke. Kemudian harganya akhirnya jatuhnya 10.000.
Sekarang kalau kita potong tancapkan seperti pohon singkong, kok hidup, wah itu harganya bisa jadi murah. Iya betul. Ya, sekarang tak jual 5.000 bisa. Potongan saya tak jual langsung. Bibitnya sama seperti induknya. Tadinya jambu kristal ya tetap jambu kristal. Jambu getas merah yang untuk jus itu, Iya. ya itu jadi tetap getas merah. Tapi hasil potongan, hasil stek. Stek itu potong, tancap ke hidup. Hidup. Ya, nggak usah harus nyangkok. Media tanamnya tuh kan pasti ada tanah, Ya. ada pupuk, Ya. ada sekam. Ya. Biasanya kalau di sini apa aja sih Pak? Karena saya sempat lihat ada gunungan-gunungan Media tanam. media tanam. Ya, itu ada spesifik tersendiri. Jadi untuk stek dia harus kadar tanahnya lebih banyak, sekamnya lebih sedikit. Jadi 80-20, 80%, 20%. Jadi 80% tanah Oke. dan itu tanahnya spesifik tanah merah ya. Kalau tanah hitam itu kadar tanah liatnya rendah sehingga untuk menancapkan saat kemarau dia akan tanahnya ambiar, tanahnya pecah-pecah, tidak bisa mengikat air di dalam sekitar akar. Nah, dengan tanah merah plus sekam sedikit, maka porositas air yang dari atas sampai ke bawah lancar, porositas, tetapi daya cengkramnya bagus. Dengan ada daya cengkram, maka perakaran akan segera muncul. Nah itu harus inovasi. Tak coba pakai ini mati, tak coba pakai ini hidup. Nah, yang pakai ini dari 100 pohon hanya 8 yang hidup. Dari 100 pohon hanya 8. Hanya 8. Nah, kita ganti media seperti ini sudah lumayan, 40% sudah hidup. Jadi 60 hidup, 40 mati. Nah, tapi paling nggak ada peningkatan gitu ya Pak ya. Kita harus inovasi terus. Baik. Gitu. Dan jangan pernah takut gagal juga ya Pak. Kalau takut gagal, kamu berarti takut sukses. Wah, sahabat tani, takut gagal berarti takut sukses. Keresahan milenial, banyak milenial sekarang itu takut gagal. Padahal Bapak tadi sempat bilang kalau misalnya orang yang takut gagal itu sebenarnya takut sukses gitu. Mental apa yang harus dibangun oleh generasi muda tuh biar mentalnya sebaja Pak Gun? Coba bisnislah yang Anda sukai. Dulu saya suka tanaman, kemudian saya jadi guru. Itu kok, waduh, hati nurani saya perang ya. Bergejolak ya Pak? Saya biasanya santai dengan tanaman lah, terus besok harus jam 7 berangkat, jam 4 pulang. Lebih dari jam 7 saya dikancingi, terus dikunci gitu ya? Dikunci gitu pintu gerbangnya, lu padahal saya ngajar kok malahan. Lah ya sudah, saya mengundurkan diri, terus saya mau hidup bebas. Kemudian ada satu prinsip saya yang sampai sekarang masih tak pelajari, tak pegang teguh terus, itu stop playing small. Stop Playing small. Playing small. Ya, berhentilah bermain yang kecil-kecil. Berhentilah bermain yang kecil-kecil. Itu gimana Pak? Menarik ini. Gimana? Kalau kita mau membuat undi-undi. Onde-onde. Ya, buatlah yang kira-kira jualnya pakai kontainer. Ya, kalau kamu mau buat tanaman yang besar sekalian. Gitu. Okay. Itu saya pikir kok prinsip itu perlu dipegang sama anak-anak muda sekarang. Itu saya mau uji coba dulu yang kecil-kecilan. Jangan bisnis yang sekalian besar sekalian. Nanti keselnya sama. Keselnya sama. 24 jamnya sama, tapi hasilnya beda. Oke. Ya, terus satu juga yang sering saya kasih tahu ke anak buah, jadilah raksasa. Nanti kamu akan
diajak bicara oleh raksasa. Tetapi kalau semut-semut mau ngajak bicara, butuh semut banyak yang akan ngajak bicara. Wah, filosofinya tinggi sekali. Itu saya berusaha untuk besar. Saya membuat kebun 3,5 hektar. Rencana saya ingin nyanyi satu itu namanya Banara Nursery. Banara Nursery itu miliknya orang Australia tapi di Indonesia. Oke. Ya, investornya Australia itu di Jakarta sana, Tangerang. Nah itu saya mau membuat orang Indonesia asli, tapi kita harus membuat lebih dari 14 hektar. 14 hektar. Ya, ini baru capai 3,5, tapi besok bulan November kita membuat lagi 1 hektar lagi, jadi 4,5. Mau kita sewa lagi, pengembangan lagi sampai menuju ke 14 hektar. Per hektarnya nanti ada koordinator, dan itu akan jadi raksasa, dan nanti akan diajak bicara sama raksasa. Maksudnya kliennya nanti Pertamina, PLN mana, kemudian PT Arutmin tambang batubara di Kalimantan. Ya, kemarin kita membuat taman di sana. Di Kalimantan? Di Kalimantan. Masya Allah. Kemudian kita membuat taman di Bedugul, Bali. Bali. Ya, itu karena kita sudah mulai ke arah raksasa. Nah, itu mungkin untuk anak-anak muda zaman sekarang, cobalah bermain yang besar. Nanti kamu akan diajak yang besar. Kalaupun pembelinya kecil-kecil, butuh banyak. Betul. Ya, makanya bermainlah yang besar. Kalau Anda mau jualan buku, ya buat yang besar. Gramedia disaingi. Oh iya. Ya, sudah. Kalau kamu mau jualan sate, coba sate Ponorogo itu kamu saingi. Dia sudah punya berapa outlet, nah franchise-nya berapa banyak. Kamu saingi. McD kamu saingi. Dia berapa outlet di Indonesia, coba dihitung lah, kamu tulis saja cita-cita kamu. Ditulis. Ya, Pak. Ditulis. Itu sering saya tulis itu. Jadi saya juga sudah sering nulis cita-cita saya, dan itu sering berhasil. Alhamdulillah. Jadi Bapak menulis setiap impian atau pencapaian yang akan digapai per tahun atau per 5 tahun sampai goals paling tinggi. Saya 2006 saya ngerjakan taman di Kalimantan, saya sudah nulis terima kasih transferannya sudah masuk 10 juta. Dan itu sekarang sudah selalu muncul 10 juta. Kalau orang transfer ke tempat saya 10 juta. Kok ini muncul sesuai tulisan saya 2006 itu ya. Wow. Sayangnya kemarin saya tidak tulis terima kasih 50 juta. Kurang gede. Penting itu. Penting, jadi ya? Jangan mentertawakan diri sendiri. Oke. Cobalah punya cita-cita yang agak tinggi, yang kira-kira kamu sedikit ragu, tetapi condongnya yang tidak ragu. Lah saat itu saya masih ragu-ragu, tak nulis 50 kok pantes gitu. Lah saya lebih condong kalau 10 juta saya pikir nyandak lah. Lebih realistis lebih gitu realistis. Ya? Jangan wis pon ngimpi ya sederhana. Wis sak karepmu wis ra apa-apa, sing penting sing akeh. Nah, istri saya tak ajari kayak gitu, dia nulis di buku catatan, buku rekening BRI, dia tulis 900 juta gitu toh. Iya. Besok kan muncul itu. Ternyata setelah di print out kan 900 juta ya. Kok sesuai dulu membuat. Getun sekali. Kenapa dia tidak membuat rekening yang besar sekalian? Oh my God. Tapi, berarti rekening Feby tulis sekarang. Betul. 1M gitu ya. Jangan mentertawakan diri sendiri loh ya. Pastikan Anda yakin bahwa itu akan muncul. Ternyata 5 tahun berikutnya loh ya muncul itu. 900 juta, iya muncul. Masya Allah, the power of mind. Itu apa ya? Coba kamu nulis itu, kemudian saya juga nulis, jadi 2013 saya nulis lucu sekali. Saya membuat kartu ucapan
berkat itu, di atas berkat itu ada tulisan. Berkat itu tahu enggak? Tahu yang kalau tetangga Bancaan. ada Bancaan anak-anak kalau anaknya lahir gitu. Lahir gitu Saya ya. nulis dulu, tak tulis dulu. Terima kasih Tuhan, tasyakuran telah lahir anak saya bernama Adam Rajif Abiu. Anaknya belum tak buat itu. Saya sudah membuat ucapan selamat. Oke. Ya. Iya. 2 tahun berikutnya anaknya lahir. Ya udah toh, namanya sesuai itu. Oke. Ya. Oke. Iya. Ya, maka kekuatan menulis itu penting. Kemudian punyalah impian yang banyak. Kemudian cobalah tulis 100 cita-cita. Nanti di tahun kelima banyak, nomor 7 sudah saya coret karena sudah tercapai, nomor 13, nomor 14 sudah. Itu nanti 25% sampai 50% selesai. Bahkan ada yang tulisannya terlalu sederhana, terlalu simpel-simpel, tercapai semua dalam 5 tahun. Sudah. Tuh. Saya cita-citanya pulang dari membuat taman di Kalimantan 2013, kalau saya punya kebun tanaman hias 1 hektar, wah sangar ya. Di Jawa ndak ada, kalau di Kalimantan ada. Ternyata saya buat kepujulan sampai 3,5 hektar. Cita-cita cuma 1 hektar. Lah, kan sudah tercapai berarti tulisan saya. Iya betul. Ya, sudah itu. Oke, speechless. Jadi buat generasi muda juga contoh kebiasaan untuk menulis, memvisualisasi keinginan kita tuh menjadi hal yang amat sangat penting ya. Apa yang ingin kita gapai, target-target apa di hidup kita yang pengen kita capai gitu ya. Proses untuk meyakini impian kita tuh gimana dan menuju ke sana tuh caranya seperti apa, Pak? Itu kadang kita susah ya. Coba zaman dulu itu kalau orang baca ke perpustakaan, zaman dulu itu cari buku gitu. Tapi zaman sekarang carinya di YouTube, carinya di anak-anak muda sekarang kurang sama buku. Seringnya bawanya HP terus karena yakin akan HP itu di situ ada semua, tetapi saat kita sedang mempelajari ini ada iklan datang dari Shopee, dari mana, lah akhirnya keblusuk ke Shopee, tidak konsentrasi di buku itu. Nah, saya belajar di bukunya Rhonda Byrne, The Secret. The Secret. Nah, The Secret itu hukum tarik menarik. Nah, itu sering saya pelajari, sering saya amati, saya senang dengan buku itu. Itu menginspirasi saya. Jadi kita cobalah berbuat sesuatu yang bagus nanti, atau kita impian yang bagus nanti kamu tulis, kemudian arahnya menuju situ dan berhasil. Kadang juga dari Pak Tung, Desem Waringin, itu yang membuat motivasi untuk semangat. Gitu. Baik, luar biasa sahabat Tani. Wow, luar biasa ya. Maksudnya Baby juga jadi mulai pulang dari hari ini akan menulis-nulis cita-cita Baby. Ya, boleh. Boleh ya Pak menuliskan cita-cita dan impian-impian Baby untuk berani melangkah untuk menuju proses pencapaian atau impian kita sahabat Tani. Baik, Bapak, terima kasih banyak sudah hadir di konten ini. Tani sudah men-share ilmu dan semangat motivasi. Dan semoga bermanfaat buat sahabat Tani yang ada di rumah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Dadah, just.